Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Afif Nuranto. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan Publisher Paris 8 dan penggunaan Viewer. Oke, nah Publisher Paris ini adalah program perangkat lunak yang mengambil dan menganalisis kutipan sitasi dari berbagai jurnal dan menggunakan berbagai sumber data untuk mendapatkan kutipan mentah, kemudian menganalisisnya dan menyajikan berbagai metrik kutipan termasuk jumlah makalah, total kutipan, dan indeksa. Nah, ini merupakan tampilan dari Publisher Paris-nya. Oke, selanjutnya, sebelum kita mengenal Publisher Paris, alangkah baiknya kita cari tahu nih siapa yang jadi penemunya atau pembuatnya. Nah, di sini orangnya Anne Will Harzing adalah Profesor Manajemen Internasional di Universitas Middlesex, London, dan Profesor Tamu Manajemen Internasional di Universitas Tilburg. Selain tugas akademiknya, dia juga memelihara daftar kualitas jurnal dan merupakan kekuatan pendorong di belakang program perangkat lunak Publisher Paris. Jadi Anne Will Harzing ini, profesor ini adalah pencipta dari Publisher Paris. Oke. Nah, pada historinya Publisher Paris ini dirilis pada 17 Oktober 2006, yaitu versi 1.0. Kemudian ada updatean yang ke selanjutnya, yaitu tanggal 22 Oktober 2006. Kemudian update versi 1.2 itu 26 Oktober 2006. Nah, sampai sekarang versi terbaru ini udah versi 8, yaitu 1 November 2021. Next. Nah, bagaimana cara mengunduh dan menginstal aplikasi Publish or Perish ini? Nah, Publish or Perish bisa di-download di websitenya yaitu harzing.com. Nah, di situ ada menu untuk sistem operasinya. Ada Windows, untuk Windows, ada macOS, dan ada Linux. Next. Nah, di sini ada halaman harzing.com. Nah, di sini bagaimana cara mendownloadnya? Nah, di sini ada menunya nih. Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Nah, selanjutnya download dan instalasi Publish or Perish. Nah, di sini ada 3 operasi sistem. Silahkan dipilih sesuai sistem operasi Anda. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Nah, jadi saya pilih Windows. Oke, selanjutnya. Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi Publish or Perish ini? Nah, sebelum itu saya ingin mendemokan Publish or Perish ini. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari Publish or Perish yang sebelumnya saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencari jurnal, referensi jurnal gitu? Oke, di sini kan ada pilihan button untuk dari mana source-nya gitu kan. Atau juga kita bisa dapat mengimport dari data sumber yang lain dengan cara file, kemudian import external data. Karena saya tidak ingin melakukan itu, saya ingin mencari melalui Google Scholar. Oke, kita coba klik Google Scholar. Nah, di sini ada author, publication name, kemudian title word, dan keyword. Nah, kita bisa mencari jurnal-jurnal dari penulis, publikasi name yang mau publik jurnal tersebut, kemudian titelnya berdasarkan judul, dan keyword apa yang ingin kita cari, seperti itu. Saya ingin mencoba mencari berdasarkan titel judul. Nah, kemudian di sini ada tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan ada juga melalui ISSN dari nomor jurnal. Oke, di sini saya ingin mencari dari misalkan 2000
sampai 2022. Nah, di sini ada tulisan title word, keyword. Saya ingin mencari keyword berdasarkan keyword dan title word. Contoh, saya ingin mencari tentang machine learning. Keywordnya tentang bisa dikosongin atau juga bisa diisi dengan hal yang sama. Oke, selanjutnya klik search. Nah, maka dia akan lakukan pencarian dan tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, karena ini videonya akan memakan durasi, saya pause dulu untuk mempersingkat video ini. Nah, selanjutnya akan ada ini pemberitahuan robot. Kita pilih aja I'm not a robot, kita klik. Nah, di sini mengisi captcha yang dibuat oleh Google. Oke, kita isi bridge itu. Oke, setelah itu nah tunggu lagi hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, nah di sini akan tertera berapa banyak sitas yang sudah disitasi, jurnal yang sudah disitasi, kemudian per tahunnya, kemudian ranknya, kemudian autornya siapa, kemudian titelnya. Ini tentang semuanya tentang machine learning yang sudah saya cari gitu. Nah, di sini kita bisa mengklik berdasarkan tahun juga, kita klik. Nah, ini tahun yang paling terbaru 2022. Nah, kemudian di sini ada publication, siapa yang nge-publishnya, kemudian publishernya dari mana sumbernya, kemudian ada tipenya, apakah itu buku atau file PDF atau dan yang lain. Oke, pada publisher versi ini kita bisa menyimpan hasil yang kita cari. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita blok dulu semua atau kita pilih salah satu juga bisa. Tapi di sini saya akan membuat tutorial Force Viewer juga. Saya akan mencoba membackup atau mendownload semuanya. Kita ctrl aja, Ctrl A. Kemudian kita pilih Save Result. Nah, di sini Publish or Perish ini juga bisa menyimpan hasil-hasilnya dalam bentuk CSV, kemudian bibtex, kemudian EndNote, JSON, RIS, Chicago dan yang lain. Nah, di sini saya ingin menyimpan sebagai CSV. Kita klik saja CSV, kemudian kita pilih taruh di mana. Nah, di sini saya ingin menaruhnya di sini, kemudian kita kasih nama. Coba kita kasih nama machine learning. Kita save. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini ada CSV, file yang sudah tadi saya simpan. Oke, saya coba membukanya. File CSV itu seperti apa sih dalamnya? Nah, dalamannya itu seperti ini. Mungkin kalau kita lihat berantakan lumayan lah. Oke, kita silang aja, kita close-in. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke Force Viewer. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Publisher Perish. Sekarang kita akan membahas tentang Force Viewer. Nah, apa sih itu Force Viewer? Nah, jadi Force Viewer itu gambarannya yaitu analisa, seperti menganalisa itu. Jadi pengertiannya adalah Force Viewer adalah sebuah perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Nah, jaringan ini misalnya dapat mencakup jurnal, kemudian peneliti atau publikasi individu. Dan mereka dapat membangun berdasarkan kutipan, penggabungan bibliografi, kutipan bersama, atau hubungan penulis bersama.
Jadi ini merupakan tampilan halaman websitenya fosviewer.com. Selanjutnya, nah bagaimana cara mendownloadnya? Nah, downloadnya itu ada sama seperti download Publish Paris, yaitu ada sistem operasi yang dipakai itu ada Windows, macOS, dan other system mungkin Linux. Oke. Nah, di sini sebelumnya itu Fosviewer ini memerlukan dan membutuhkan Java versi 8. Jika tidak ada atau belum diinstal, coba install dulu nih java.com/en/download. Nah, selanjutnya Publisher Paris ini maaf, maksudnya Fosviewer ini setelah diekstrak dia akan ada 5 data. Nah, di sini ada datanya, kemudian history, license, manual booknya ada, jadi ada guide-nya di dalam Fosviewer ini dan file sendiri. Nah, contoh tampilan aplikasi Fosviewer ini seperti ini. Oke, kita langsung praktiknya saja. Mari kita coba. Oke, jadi tampilan Fosviewer ini kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini saya sebelumnya mencari tentang IoT. Nah, jadi di sini ada visualisasinya. Apa sih yang terbanyak di IoT itu? Nah, jadi di paling pertama ini sebelumnya IoT. Oke. Untuk prakteknya saya sebelumnya sudah mencari dan men-save dari Publisher Paris. Oke, kita coba tentang machine learning. Oke. Kita create dulu, kemudian pilih create a map based on text data untuk mencari berdasarkan text data. Kemudian kita pilih read data from bibliographic database file. Nah, jadi support file type-nya atau tipe filenya yang disupport Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, and PubMed. Jadi kita pilih ini yang kedua, kemudian kita pilih next. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih Scopus. Nah, kita cari apa yang tadi kita sudah save. Nah, tadi saya sudah save machine learning. Kita klik OK. Kemudian finish saja. Maka dia akan mengekstraktik. Nah, selanjutnya dia akan menampilkan seperti ini. Nah, berarti ini kata kuncinya yaitu machine learning. Ketika saya zoom lebih dekat lagi, learning. Nah, di sini ada machine learning application, kemudian supervised machine, kemudian neural network, kemudian machine learning tool, dan lain-lain. Nah, ini jadi untuk bahan analisa. Nah, selanjutnya di sini ada menu. Ini kan menu network visualization. Kemudian coba saya pencet overlay. Nah, di sini kelihatan tahun yang baru dan sampai tahun yang lama. Nah, di sini kita lihat warnanya di sini biru itu semakin gelap, semakin lama gitu tahunnya. Kayak ini 2018, kemudian warna kuning ini 2019 ke atas. Oke, selanjutnya, nah di density visualization ini yang paling terang itu yang paling banyak dicari, yang paling banyak dianalisa dan di research. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita bisa mengopen, mengsave jika kita ingin menyimpan dalam bentuk JSON, Fosviewer, GML, dan pajak. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kekurangan atau kesalahan dan yang lain, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.